Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Dian Arista, NIM 202141044 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, kelas 3B Fakultas Syariah. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan ayat yang bertema tentang konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda konsumti, yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah individu atau kelompok pengguna barang atau jasa. Jika pembelian ditujukan untuk dijual, maka ia disebut distributor. Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan suatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan, asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Ajaran Islam sendiri sebenarnya memiliki tujuan untuk mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta sesuai kemampuannya. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan dan juga tidak menekankan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah pada kebakilan. Manusia sebaiknya bersifat moderat dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan dan juga tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat akibat pemborosan. Konsumsi sendiri memiliki tujuan utama, yaitu tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolongan untuk beribadah dan meningkatkan keimanan kepada Allah dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi dirinya. Terdapat juga ayat Al-Quran yang membahas tentang konsumsi, diantaranya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maksud ayat di atas adalah wahai manusia, makanlah dari rizki Allah yang dihalalkan bagi kalian yang terdapat di bumi dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadorotkan. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata dalam permusuhannya. Ayat selanjutnya yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansa jannatin ma'rusyati wa khairon ma'rusyati wa man wa ma'rusyati wan naqla wazyahra muktalifan ukhulu wa zaituna wa
rumana mutasyabiha wa ghairon mutasyabih kullu min samarihi ida asmara wa atu haqqul yauman hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, yaitu dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maksud dari ayat tersebut adalah, dan Allah dialah yang menciptakan bagi kalian kebun-kebun yang diantaranya ada kebun yang batangnya tidak menyentuh permukaan tanah seperti pohon anggur, dan diantaranya ada kebun yang tidak menjalar tinggi di atas permukaan tanah akan tetapi berdiri tegak di atas batang pokoknya seperti pohon kurma dan tanaman-tanaman lain yang memiliki cita rasa yang berbeda-beda, dan pohon zaitun dan pohon delima yang saling serupa bentuk fisiknya namun berbeda buah dan rasanya. Wahai manusia, makanlah dari hasil buahnya bila telah berbuah, dan serahkanlah zakatnya yang wajib atas kalian pada hari dipetik dan dipanennya. Dan janganlah kalian melewati batas-batas keseimbangan dalam urusan pengeluaran harta atau memakan makanan dan yang lainnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas-batasnya dengan cara menginfakkan harta tidak sesuai dengan aturannya. Ayat selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yusri lakumul fulka fil bahri litabta'u min fadli innahu kana bikum rahiman, yang artinya, Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Maksud ayat tersebut yaitu, Tuhan kalian, wahai sekalian manusia, Dialah yang memudahkan bagi kalian berlayarnya kapal-kapal di laut agar kalian dapat mencari rezeki Allah dalam perjalanan jauh kalian dan perniagaan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap para hambanya. Ayat selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi syahra bahra li taqulu minhu lahman tariya wa tastahriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakira fihi wa litabta'u min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Maksud ayat tersebut adalah, dan Dialah Tuhanmu yang menundukkan laut bagi kalian agar dapat mengkonsumsi daging yang segar dari apa yang kalian buru dari hasil ikannya, dan kalian dapat menambang dari jenis perhiasan yang kalian kenakan seperti intan dan permata, dan kamu melihat kapal-kapal besar membelah permukaan air laut berlayar pergi dan datang, dan kalian menumpanginya untuk mencari rezeki Allah melalui perniagaan dan meraup keuntungan di dalamnya. Dan mudah-mudahan kalian mensyukuri Allah atas besarnya kenikmatannya kepada kalian sehingga tidak menyembah selainnya. Atau
tidak menyembah selain Allah. Ayat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bainal jalika qawama, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maksud ayat tersebut yaitu dan juga orang-orang yang jika menginfakkan sebagian dari kekayaan mereka tidak melampaui batas dalam memberi dan tidak kurang dalam infak itu. Infak mereka di tengah-tengah antara pemborosan dan kikir. Hamba Allah yang benar-benar mukmin dan tidak melampaui batas atau berlebihan dalam mengeluarkan hartanya, mereka juga tidak berlaku kikir terhadap diri sendiri maupun keluarga. Mereka mengeluarkan nafkah secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Ayat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Humazah ayat 1-4. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, keburukan dan kebinasaan bagi setiap orang yang menghibahi orang dan mencela mereka. Ayat kedua, alladzi jama'a malan wa addadah, yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maksud ayat tersebut adalah celakalah orang yang sifatnya demikian, yang selalu menyibukkan diri dan berorientasi pada mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Dia merasa nyaman untuk menumpuk dan menghitung harta untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang, dan enggan menunaikan hak Allah dalam hartanya itu. Dia tidak merasa khawatir akan ditimpa musibah karena mencerca dan merobek-robek kehormatan orang lain. Karena kecongkakannya, ia lupa dan tidak sadar bahwa maut selalu mengintainya. Tidak memikirkan apa yang akan terjadi sesudah mati, dan tidak pula merenungkan apa yang akan terjadi atas dirinya. Ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu ahladah, yang artinya dia, wahai manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Maksudnya yaitu dia senang dan sibuk mengumpulkan harta karena mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan hidupnya di dunia. Dia terbuai oleh hartanya dan lupa bahwa harta sebanyak apapun tidak akan dapat digunakan untuk menolak datangnya sesuatu yang tidak diinginkannya, yaitu kematian. Ayat yang terakhir, yang keempat, yaitu kala la yumbananna fil hutamah, yang artinya sekali-sekali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Maksudnya yaitu adalah sekali-sekali tidak, harta itu tidak akan menolak datangnya kematian kepadanya. Setelah mati dan dihisap atas perburukannya itu, pasti dia akan dilemparkan dan dicampakkan dengan hina ke dalam neraka hutamah oleh para malaikat yubainah yang benggis, kasar dan galak. Adapun hadis yang membahas tentang konsumsi yang berbunyi An-Nabi Hurairah annahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'amul tasaini kafi tasalat kafi arba'atin, yang artinya makan untuk 2 orang cukup untuk dimakan 3 orang, dan makan 3 orang cukup dimakan untuk 4 orang. Riwayat Muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.